Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menghitung dan menyusun rencana biaya dan penjadwalan konstruksi bangunan. Kali ini kita akan belajar mengenai pekerjaan drainase jalan. Ya, berikut saya tampilkan job sheet-nya atau gambar kerja dari pekerjaan drainasenya. Ya, drainase ini memiliki panjang 100 meter, kemudian dengan ketinggian 60 cm. Kita ulas gambarnya dulu ya. Kita ulas gambarnya. Berdasarkan gambar ini, kita bisa menarik kesimpulan runutan pekerjaannya. Berarti pekerjaan ini dimulai dari pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan dan pemasangan boplang, kemudian kita lakukan pekerjaan galian tanah. Di sini galian tanahnya sedalam 20 cm dengan lebar 50 cm. Kemudian kita lakukan pemasangan batu kalinya, pekerjaan pasangan batu kalinya dengan ketinggian 60 cm, lebar bawah 50 cm dan lebar atasnya 20 cm. Setelah pekerjaan batu kali selesai, kemudian kita lakukan pemlesteran. Pemlesterannya itu dia sampai ke lantai atau dasar dari permukaan salurannya dengan lebar 50 dan 20 cm, yaitu 70 cm. Setelah dilakukan plesteran, baru dilakukan pengajian. Baik, kita langsung buka Microsoft Excel-nya untuk mengerjakan penyusunan rencana biayanya. Pertama kita buka analisa harga satuan pekerjaan dulu sesuai kebutuhan yang kita butuhkan, kita inginkan. Ya, tadi kita sudah analisa gambar kerjanya. Di dalamnya itu ada pekerjaan pengukuran pemasangan boplang, kemudian galian tanah, kemudian pemasangan fondasi batu kalinya, pasangan batu kali, kemudian plesteran dan acian. Nah, ini kita sudah rampingkan analisa harga satuannya supaya kita lebih mudah dalam mencarinya. Kalau sudah kita cari harga satuannya, di sini sudah ada satuannya per satuan apa. Misalnya kayak pekerjaan pengukuran pemasangan boplang itu dalam satuan meter lari, kemudian galian tanah meter kubik, pasangan batu meter kubik, plesteran dan acian dalam satuan meter persegi. Nah, itu yang akan kita hitung dalam perhitungan volumenya. Jadi volumenya itu patokannya adalah harga satuan dari volumenya, patokannya dari harga satuan. Yang pertama saya sudah buatkan juga bagannya, nanti bagannya seperti ini. Pertama kita masukkan panjang sesuai kebutuhannya. Kalau meter lari berarti kita masukkan panjangnya saja. Panjangnya misalnya 100 meter. Kemudian nosnya di sini adalah banyaknya atau jumlah itemnya itu ya, jumlah itemnya. Karena ini pekerjaan persiapan pemasangan boplang, cukup satu saja. Dimasukkan satu saja. Kemudian untuk volumenya kita tinggal kalikan antara panjang dan nosnya saja. Kita kalikan setiap angka di sebelah kirinya. Ya, seperti ini. Kemudian jumlahnya kita gunakan autosum. Kita gunakan autosum. Galian tanah. Kita masukkan panjang galian tanahnya, panjang 100 meter, kemudian lebar galian tanahnya 50 cm atau dalam satuan meter 0,5 meter, kemudian tingginya 0,2 meter. Banyaknya itu ada 2 di kiri dan kanan. Kemudian kita bisa masukkan langsung perhitungannya, kita tinggal kalikan panjang, lebar, tinggi, dan banyaknya. Kalau sudah, kita masukkan
kita sum, auto sum lagi ya untuk penjumlahannya. Barangkali memang ada beberapa pekerjaan di dalamnya. Pasangan batu belah ini juga sama, panjangnya kita masukkan 100 meter. Kemudian lebarnya karena punya lebar yang berbeda berbentuk trapesium, maka kita ambil lebar rata-rata itu dengan menambahkan lebar atasnya 0,2 ditambah dengan lebar bawah 0,5, kemudian dibagi 2. Nah, dikalikan dengan tinggi pasangan batunya 0,6, pasangannya ada 2 di kiri dan kanan. Ini bisa kita masukkan atau kita copy langsung dari bagian atasnya karena rumusnya sama. Kemudian pekerjaan plesteran satuannya meter persegi, berarti kita kalikan antara panjang dan lebarnya saja. Panjangnya 100, lebarnya tadi 0,7, kemudian banyaknya ada 2 di kiri dan kanan. Kita masukkan perkaliannya. Terakhir pekerjaan acian. Pekerjaan acian juga sama, panjangnya 100, lebarnya 0,7 sesuai dengan plesterannya. Banyaknya ada 2 sisi kiri dan kanan. Dan kita bisa kalikan, masukkan rumusnya saja, di copy dari atasnya. Ya, ini sudah selesai. Untuk perhitungan volumenya. Perhitungan volumenya sudah selesai. Ini bisa kita full screen saja supaya lebih mudah untuk melihatnya. Setelah kita full screen, kita beralih ke perhitungan RAB-nya. Ini tinggal kita masukkan sama dengan saja, disamakan dengan volume-volume yang tadi telah kita hitung. Sama dengan, kemudian enter sama dengan. Untuk pekerjaan galian tanah biasa, kita masuk ke volume galian tanah biasa, kemudian ambil file, ambil angkanya, kemudian enter. Udah, sekarang kita masukkan harga satuan dari masing-masing pekerjaannya, kita ambil dari AHSP yang tadi kita buka di awal. Sama kita cari untuk pekerjaan boplang, kita cari di pekerjaan boplang, galian tanah, kita masukkan sama dengan, masuk ke AHSP, kemudian pilih harga galian tanahnya, klik, kemudian enter. Satu kali juga sama seperti itu. Kemudian plesteran, terakhir acian. Oke, untuk RAB-nya, untuk jumlah harganya kita kalikan antara volume dan harga satuan, kita tarik ke bawah untuk formulanya, dan kita gunakan AutoSum untuk mendapatkan total dari rencana anggaran biaya. Seperti itu sampai ke rencana anggaran biaya. Setelah selesai, kita beralih ke kurva atau penjadwalan konstruksi bangunannya. Di sini saya juga sudah buatkan bagannya atau kolomnya, tabelnya, tinggal kita masukkan saja volume-volumenya. Misalnya volume kita masukkan sama dengan masuk ke RAB seperti perintah yang tadi ya, untuk menyamakan angka kita tinggal masukkan sama dengan, kemudian ambil angka sesuai tujuannya, kita bisa tarik ke bawah seperti itu. Dan jumlahnya kita gunakan AutoSum seperti tadi. Bagian bawahnya bisa kita bulatkan dengan menggunakan perintah rundown. Kita bulatkan ke bawah. Nah, untuk bobotnya sendiri kita lakukan pembagian antara biaya per item pekerjaan dengan total keseluruhan biaya. Perintahnya sama dengan, kemudian harga
per itemnya dibagi dengan jumlah harga keseluruhan atau total harga dikalikan 100, nah, dalam satuan persen ya ini ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini juga kita bisa lakukan ke yang lainnya juga. Kita bagi jumlah harga, kemudian supaya bisa kita tarik, kita kunci dengan menggunakan dolar atau kita ketik F4 sekali, kemudian dibagi 100 untuk mengunci pembaginya. Maaf, dikali 100. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini kita bisa tarik. Oke. Ini jumlahnya nanti akan 100%. Oke. Untuk durasinya, durasinya ini saya bagi dalam satuan minggu, jadi kita bisa taksir pekerjaan itu selesai dalam berapa minggu sesuai dengan runutannya. Misalnya pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang itu bisa selesai dalam 1 minggu. Kemudian galian tanah ini bisa selesai dalam 3 minggu misalnya. Kemudian pekerjaan pasangan batu itu selesai dalam waktu 6 minggu. Plesteran selesai dalam waktu 4 minggu, kemudian acian selesai dalam waktu 3 minggu, misalnya seperti itu. Kemudian kita tinggal bagi antara bobot dengan durasinya di minggu pelaksanaannya. Kalau pekerjaan pemasangan boplang, biasanya di minggu awal sudah harus dikerjakan. Di minggu pertama kita masukkan bobot, kemudian dibagi dengan durasinya. Galian tanah juga kita bisa lakukan di minggu awal sampai ke minggu ketiga, berarti selama 3 minggu kita masukkan bobot, kemudian dibagi dengan durasinya seperti ini. Supaya bisa ditarik, formulanya kita gunakan bantuan F4 atau dolar. Caranya kita masukkan sama dengan kita pilih bobotnya, kemudian kita klik, kita dolarkan hurufnya. Kita dolarkan hurufnya supaya bisa digeser nantinya. Kita dolarkan hurufnya saja, atau kita klik F4 3 kali untuk mengunci hurufnya saja. Kita pilih minggunya, kita lakukan perintah yang sama, kita klik dolarnya, kita klik F4 sebanyak 3 kali, kemudian sudah. Nah, ini bisa langsung kita kopikan ke kolom yang lain. Untuk pemasangan batu, misalnya pemasangan batu itu kita mulai di minggu kedua. Jadi kita langsung kopikan saja mulai dari minggu kedua sampai minggu ke 7, karena ada 6 minggu pekerjaan. Kemudian pekerjaan plesteran ini kita mulai di minggu ke-5 misalnya sampai minggu ke-8. Itu tinggal kita kopikan seperti ini. Kemudian di pekerjaan acian selama 3 minggu sampai minggu ke-8, berarti kita mulai di minggu ke-6. Minggu 6, 7, dan 8. Untuk mengkopinya kita tinggal tekan Ctrl C atau klik kanan copy. Atau kita bisa pilih copy yang ada di atas, copy, kemudian kita blok sampai selesai di minggu yang kita inginkan, kemudian paste. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada bobot per minggu. Di sini ada bobot per minggu, ada bobot kumulatif. Kalau bobot per minggu itu kita bisa langsung gunakan autosum seperti ini, dan kita bisa langsung tarik. Nah, seperti ini untuk mendapatkan bobot per minggunya. Bobot per minggu. Bisa kita lebarkan saja. Adapun ini ada bobot kumulatif. Bobot kumulatif itu bobot sampai di minggu tertentu. Bisa kita lihat. Kalau bobot kumulatif itu penjumlahan dari atau bobot yang dicapai sampai minggu tertentu. Ini bisa kita tambahkan. Misalnya bobot di minggu kedua itu sampai mana? Berarti penjumlahan dari bobot minggu pertama dengan minggu kedua, seperti itu.
Kalau bobot minggu ketiga berarti penjumlahan dari bobot minggu pertama, kedua, dan ketiga. Langsung bisa kita tarik saja. Nah, seperti ini sudah jadi bobotnya sampai ke 100%. Tinggal langkah terakhir adalah kita membuat kurva. Cara membuat kurva adalah kita blok bobot kumulatifnya kita blok, kemudian kita masuk ke dalam insert, kemudian pilih kurva yang kita inginkan. Misal yang ini ya, yang sudah ada poin-poinnya. Ini kemudian kita bisa geser, kemudian kita edit kurvanya, misalnya ada bagian yang akan kita hilangkan, judulnya juga bisa kita hilangkan, kemudian barangkali garis-garisnya bisa kita hilangkan juga, sehingga polos seperti ini. Kalau sudah polos kayak gini, ini bisa kita transparankan, ya, ini bisa kita transparankan supaya kelihatan lebih bagus ya, supaya lebih bagus, lebih masuk ke dalam kurvanya. Nah, seperti itu. Selesai. Demikian untuk pembelajaran kali ini dalam menghitung dan menyusun rencana biaya dan penjadwalan konstruksi bangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.